Ya, Shalom Alaikum Beshem Adonai Yesua Hamasyah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas Tritunggal. Mari kita lihat video berikut ini. Berbicara kepada Musa. Iya, karena Yesus mengatakan suara Bapa tidak pernah kan. Iya, itu omong di dalam perjanjian baru setelah dia inkarnasi. Sekarang kau buktikan di dalam perjanjian baru lama bahwa Yesus itulah yang berbicara kepada Musa. Iya, sebentar ya kamu ya. Kau cari pribadi anak yang berbicara kepada Musa. Kau cari dulu suara Injil, setelah kau datang lagi. Yohanes 5 ayat 37, Yesus mengatakan suara Bapa tidak pernah. Perjanjian lama yang berbicara kepada Musa adalah Yesus. Kau buktikan perjanjian lama. Saya bukan suruh kau perjanjian baru. Iya, Romo. Tapi kan ayat menjelaskan ayat. Yang berbicara kepada Musa adalah Yesus, perjanjian lama. Saya butuh itu. Di dalam ilmu itu kan ayat menjelaskan ayat, Romo. Mana perjanjian lama yang mengatakan bahwa kalau Yesus berbicara kepada Musa? Iya, kalau begitu jimplang, Romo. Kita akan menjadikan itu sebagai pembohong. Kalau begitu, apa yang kau bawa. Saya nggak mau menjadikan majikan saya sebagai pembohong. Engkau mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama yang berbicara kepada Musa adalah pribadi kedua, yaitu anak. Mana ayatnya? Iya, Yohanes 5 ayat 37, suara Bapa. Perjanjian baru. Loh, iya kan ayat menjelaskan ayat, Romo. Begitu. Sekarang kau lihat di situ omong tentang Musa atau tidak? Karena engkau tadi bilang Musa. Coba baca ayatnya. Ya, Yohanes 5 ayat 37. Keluar aplikasi, berarti online bukanya mau. Ku bantu lagi biar sama dengan Yohanes 1 ayat 18, Keluaran 6 ayat 3. Bantu nih berkorelasi dengan Nina, berarti Yesus berbohong. Itu loh, pertanyaan saya begitu deh. Saya butuh di dalam perjanjian lama engkau bilang pribadi kedua, anak itu yang berbicara kepada Musa. Ini yang saya masih cari, saya mau belajar dari engkau. Loh, ini Yesus sendiri majikan kita sendiri, Romo. Bukan ayat, saya bukan tanya Yesus majikan atau tidak. Ayatnya mana? Saya ditanya majikan atau tidak. Iya betul, tapi kan ayat menjelaskan ayat, Romo. Ya, mana ayat menjelaskan? Tolong bantu dulu, bantu yang dia bilang dari Yohanes. Bantu. Yohanes 5. Ada Musa? Apakah ada Musa? Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya, dan tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi bagaimana Musa di situ? Musa di mana? Nah, Musa melihat punggung Allah. Itu berarti itu pribadi kedua ini yang berbicara dengan Musa yang saya kalau begitu, kalau itu adalah suara Bapa, berarti Yesus berbohong, Romo. Engkau harus buktikan bahwa Yesus berbicara dengan Musa. Mana ayatnya? Dan teman-teman, kita akan tampilkan statement dari Romo Aldo membahas tentang konsep Trinitas atau Tritunggal. Ini pertanyaan bagus ya. Trinitas menurut Bang Aldo bagaimana? Oke, Trinitas itu ada dua ya. Satu Tuhan tiga pribadi dengan satu Allah tiga pribadi. Dua-duanya nggak ada di dalam kitab suci. Ya, ini maksudnya kitab suci kanon ya. Jadi sebenarnya Trinitas itu adalah ajaran abad 2 yang dibuat oleh pengikut Yesus namanya Tertullianus. Nah, beliau ini merumuskan seperti apa Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Satu Tuhan tiga pribadi. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus dianggap satu. Ya, satu Tuhan tiga pribadi. Kemudian ini rentang waktunya kan udah cukup jauh ya. Sampai ke Indonesia berubah
menjadi satu Allah tiga pribadi. Oh, ini satu Tuhan tiga pribadi aja nggak ada, apalagi satu Allah tiga pribadi. Itu dia kata si Romo Aldo, bahwa satu Tuhan tiga pribadi tidak ada, apalagi satu Allah tiga pribadi. Maksudnya Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Oke, kita lihat dulu definisi Tritunggal berikut ini. Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas. Kata Latin yang secara harfiah berarti tiga serangkai dari kata Trinus, rangkap tiga. Galat Lang, teks Tali Markup Bantuan, menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang hakikat, Bapa, Anak atau Putra, Yesus, dan Roh Kudus, sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini dapat dibedakan, tapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Dalam konteks ini, kodrat apa dia, sedangkan pribadi adalah siapa dia. Menurut misteri sentral dari keyakinan Kristen, pada umumnya hanya ada satu Allah dalam tiga pribadi. Kendati dapat dibedakan satu sama lain dalam hubungan asal sebagaimana dinyatakan dalam Konsili Lateran IV, adalah Allah yang memperanakan, Putra diperanakan, dan Roh Kudus yang dihembuskan. Dan hubungan satu sama lain, tapi ketiganya dinyatakan dalam semua yang lain setara, sama kekalnya, dan konsubstansial, serta masing-masing adalah Allah seutuhnya dan seluruhnya, karena seluruh karya penciptaan dan rahmat dipandang sebagai satu operasi tunggal secara bersama-sama pada keseluruhan tiga pribadi ilahi dengan kekhususan masing-masing pribadi, sehingga segalanya berasal dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Para bapak gereja memandang elemen perjanjian lama seperti penampakan tiga orang pada Abraham dalam kitab Kejadian pasal 18 sebagai pertanda Tritunggal. Tapi mereka memandang perjanjian baru sebagai suatu dasar untuk mengembangkan konsep Tritunggal. Teks perjanjian baru yang paling berpengaruh yang dianggap menyiaratkan ajaran Tritunggal adalah Matius 28 ayat 19 yang mengamanatkan untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus. Perenungan, pewartaan dialog mengarah pada rumusan doktrin yang diserasakan sesuai dengan data-data yang terdapat dalam Alkitab. Ikhtisar yang paling terkenal mengenai doktrin ini dirumuskan pada bab 4, umumnya berkaitan dengan penolakan terhadap apa yang dipandang tidak selaras dan keyakinan umum Kristen. Elaborasi lebih jauh berlanjut pada abad-abad berikutnya. Itulah definisi Tritunggal. Ya, pertanyaannya, apakah Tritunggal ada di Alkitab? Ada. Mana buktinya? Kita buktikan bahwa Tritunggal ada di Alkitab. Mari kita lihat ayat Alkitab berikut ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah, Roh Allah, berfirmanlah Allah. Ini adalah Tritunggal. Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini juga adalah Tritunggal. Jadi di kitab Perjanjian Lama, ketika lo buka Alkitab, halaman pertama sudah membuktikan Tritunggal di Perjanjian Lama. Di halaman pertama Alkitab, bagian awal. Dan di Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 19, itu juga ada Tritunggal. Ini nggak kelihatan wujudnya. Wujudnya bagaimana? Wujud Allah Tritunggal ada di Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dan rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah dia wujud Allah Tritunggal. Suara dari sorga Bapa, tidak kelihatan wujudnya. Anak, yaitu Yesus dalam wujud manusia, dan Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Jelas? Jelas. Berarti Romo Aldo sesat. Romo Aldo bidat. Jangan didengerin ya si Romo Aldo ini, karena dia adalah penyesat atau bidat yang menolak Tritunggal. Setiap yang menolak Tritunggal, dia bukan Kristen, tetapi dia itu bidat atau penyesat. Sedangkan seluruh orang Kristen percaya Tritunggal, baik itu Kristen Protestan, Kristen Katolik maupun Kristen Ortodok, semuanya percaya Tritunggal. Jelas? Hanya bidat dan penyesat saja yang menolak Tritunggal, seperti si Romo Aldo. Oke. Jadi penjelasan Tritunggal bagaimana yang benar? Oke, penjelasan Tritunggal, satu Allah atau satu Tuhan, tiga pribadi yang berbeda.
Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu substansi. Itulah dia penjelasan Tritunggal yang benar. Oke? Jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silakan kirim pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Shalom Alaikum, Besem Adonai Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus.